Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Kita sekarang masuki kelas 11 ya. Gimana kemarin kelas 10-nya? Pelajaran bercanda COVID. Sudah tahu belum? Sebelumnya kita berdoa dulu. Salah satu bisa dipimpin doa Mas waspada. Ya, mengawali pembelajaran pada pagi ini berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Saya absen dulu ya. Wahyu Jaya, Hadir, Pak. Uji Linggar, Hadir, Pak. Aziz Suki, hadir Pak. Oke. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir mengikuti pelajaran kali ini. Mungkin ada yang belum tahu nama Bapak. Nama Bapak itu Muhammad Ilham Surahman, UGM. Jadi ada yang tahu belum kita ini masuk mata pelajaran apa? Engine diesel pasti struktur ya, Pak? Ya, benar sekali. Kita akan masuk materi di awal kelas 11 ini, kita akan masuk ke materi engine diesel atau engine alat berat. Diharapkan setelah mempelajari tentang engine diesel itu teman-teman akan memahami prinsip kerja engine diesel, mengidentifikasi komponen pada engine diesel, memahami fungsi dan cara kerja sistem pada engine diesel. Ada sistem starter, sistem bahan bakar, sistem pemasang, sistem udara atau sistem turbo, kemudian ada sistem pendingin. Kemudian yang terakhir itu teman-teman diharapkan mampu mendeskripsikan komponen dan cara kerja engine diesel. Jadi kalau besok evaluasi Bapak suruh mendeskripsikan tentang komponen dan cara kerja engine diesel, teman-teman itu diharapkan bisa menjelaskannya ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan memahami prinsip kerja engine diesel dan komponen pada engine diesel. Nah, ini ada yang tahu apa bedanya kedua kendaraan ini? Kok perbandingannya begitu, Pak? Iya, apa? Malah gampang loh perbedaannya kalau perbandingannya jauh. Apa? Yang satu mobil. Angkat tangan. Oke, siap. Siapa namanya? Saya Clayton Wisnudarmaya Sapa. Biar saya bisa kenal kalian. Oke. Yang warna merah itu mobil penumpang, yang Hino 500 itu mobil pengangkut beban, Pak. Ada penumpangnya nggak? Yang selalu. Ada, tapi yang Avanza itu memang dikhususkan untuk penumpang. Berapa orang? Ini bisa 7 hingga 8 orang. Nah ini 10 orang bisa. Apa lagi? Bedanya yang paling spesifik itu apa? CC-nya apa? CC itu apa Mas? CC. Ukuran Ada CC. meter kubik. Ukuran Volume silinder. volume silinder, Pak. Silinder apa? Silinder itu apa? CC, Pak. Silinder apa? Apa Mas bedanya? Ini itu, Pak. Bedanya apa? Apa volumenya? Volume silindernya, Pak. Besar yang mana? Besar yang Mana itu? Yang ini. bentuknya apa? Yang ini. Ya, Pak. Ya, bisa. Ada lagi? Beda warnanya, Pak. Wah, ini. Makanannya, Pak. Siapa kamu namanya? Apalagi yang spesifik itu? Makanya Oh. beda bahan bakarnya, Pak. Siapa? Bahannya apa? Itu paling 15 cuma 4 rodanya, Pak. Kalau yang itu bisa 1, 2, 3, 4. Ya. Apalagi yang spesifik? Bahan bakar sih. Mesinnya itu apa? Itu mesin Mesinnya sama-sama pakai. Ya. Itu mesin bensin. Yang ini tuh pakai mesin diesel.
Betul ya? Ada Pak. Terima kasih. Bisa. Parah betul. Membantu. Apa bedanya mesin bensin sama mesin diesel, Mas? Ada yang tahu? Sama. Ya. Oh, akan yang nggak bisa menjawab. Nah, aku pengen jawab. Mas spesifik Mas Wahyu Subianto punya motor, Mas? Punya apa? Mesinnya apa, Mas? Bensin sama diesel, Mas? Motor. Mesinnya apa, Mas? Dari Bensin apa diesel? bensin pak. Kalau bensin itu pakai apa, Mas? Bensin di sana. Pertama, banyak duitnya. Amin. Amin. Ada itu enggak? Ada kayak apa? Yang buat sistem pengapian ada ya? Ada pak. Pakai apa ya? Pakai komponennya apa, Mas? Yang sistem pengapian itu komponennya apa? Busi. Busi. Iya, Pak. Busi. Itu sama lagi, Mas. Oil pak. Koil dan lain-lain. Nah, kalau yang diesel itu pakai sistem pengapian ya? Oke. Pakai? Tidak. Tidak. Kenapa nggak pakai sistem pengapian? Hanya mengandalkan kompresi, Pak. Ya, betul sekali. Jadi kalau dilihat dari dua kendaraan ini itu teman-teman paling mendasar itu selain ukuran itu bensinnya. Yang satu itu bensin bensin, yang satu itu bensin diesel. Kalau bensin bensin itu kalau engine bensin itu ada sistem pengapian yang paling dasar yang membedakan antara engine bensin sama engine diesel itu sistem pengapiannya. Kalau engine bensin itu pakai busi aktif, jadi businya membersihkan api. Tapi kalau engine diesel itu dia proses penyalaannya menggunakan tekanan kompresi dan panas yang dihasilkan dari kompresi itu. Ada yang kita ini jurusannya apa? TAB ya, teknik alat berat. Iya. Nah ini termasuk alat berat. Ya. Berat kok. Sangat berat Pak. Termasuk alat berat. Bobotnya berapa sih ini? Bobotnya kalau asal nggak pakai bahan. Kalau ini kalau di SMK jurusannya apa? TKR. TKR, teknik kendaraan ringan. Iya. Kenapa bisa disebut teknik kendaraan ringan? Masih bisa diangkat. Masih bisa diangkat. Pernah masih angkat mobil kan? Belum, Pak. Kuat ya? Ini mobil itu kalau ini sebetulnya sekitar 1,5 ton. Kuat ya? 4 orang bisa kuat ya? Gak kuat. Nah, tapi kenapa harus kendaraan ringan, Mas? Mobil berat gitu. Diangkat ya kuat. Giveaway-nya di bawah 8 ton Pak. GVW itu apa, Mas? Ini tenaga itu apa? Berat ini ya. Berat kerja. Kerjanya itu di bawah 8 ton. Mungkin teman-teman pernah lihat orang itu ya dorong mobil, apa untuk menghidupkan mobil karena akinya tekor itu didorong. Kalau motor kan bisa dipancar. Ya. Nah, kalau mobil didorong, dimasukkan tiga, nanti koplingnya dilepas, bisa itu, Mas. Bisa. Nah mungkin itu, Mas, yang kenapa bisa disebut kendaraan ringan itu kalau akinya rusak masih bisa didorong. Iya. Nah ini bisa nggak kalau akhirnya tekor, starternya didorong ratusan orang? Bisa, Mas. Bisa mikir. Nah ini tuh maksudnya klasifikasinya kendaraan berat. Bisa juga. Dan nanti ini kan kendaraan ringan. Ini kendaraan berat. Yang alat berat itu kayak apa? Alat berat yang jurusan kita. Alat berat Ekskavator. Ekskavator. Itu apa itu ekskavator, Mas Aziz? Fungsinya apa? Ini udah dapat itu nggak? Belum. Belum, Udah Pak. dapat apa? Produk knowledge alat berat belum? Belum, Pak. Belum. Wow. Ini Ini siapa?
itu. Ini pertemuan pertama Pak. Knowledge kan kelas 11 Pak. Sama saja Pak. Ya udah. Jadi Sama Pak Ahmad. alat berat itu seperti eskavator, debu, loader itu jurusan kita larinya ke sana. Tapi jurusan kita nanti juga bisa lari ke sini karena engine-nya itu sama. Standar juga ada dam truk. Ini namanya dam truk 10 roda tronton. Mungkin bagi yang belum tahu itu ada tronton itu kayak gini rodanya. Ini buat saya. Nah, ini tronton. Biasanya yang bahkan double pasti itu rodanya 2. Jadi ini 2 4. Sebelah kanan 4. 8 tambah 2 depan itu enggak double 10 roda. Ada yang juga namanya engkel. Engkel ini sering. Ini ada yang ukuran kecil, ukuran besar, bisa digadang, bisa dibuat muat semen. Ada juga trailer. Mungkin teman-teman pernah lihat kalau naik motor ke Pantura yang model gini. Terus ada lagi tambahnya ini disebut trailer atau prime mover. Trailer prime mover sama aja. Optimus Prime namanya Optimus Prime dengan prime mover. Tronton, engkel itu ada yang belakangnya double lah itu, rodanya double dari 2 di bawah jadi 1. Ada juga yang engkel tapi banyak nggak double. Terus ada yang trinton nanti dia itu di sini. Trinton ini nggak double, single semua, rodanya 1. Berarti 12. Ini nanti bisa belok semua. Yang depan yang belok 2 axle atau 2 sumbu roda. Ada juga trailing, berarti ini trailing di line 1. Tuh. Kita tahu ya perbedaannya antara mana yang menggunakan engine diesel, mana yang menggunakan engine bensin. Nah ini engine diesel pada alat berat. Jadi nanti kalau dibuka kapnya alat berat, apa istilahnya? Kap atau apa? Buka bodinya, ruang engine-nya ini nanti kayak gini. Nah ini dikasih engine diesel. Jadi nggak hanya digunakan pada alat berat atau pada kendaraan berat, tapi kapal itu juga ada yang menggunakan engine diesel. Kapal besar ada yang dari Pati, ada pernah main ke Juwono, Mas siapa namanya Mas Marcel. Nah, itu kan ada kapal-kapal besar ya, itu juga pakai engine diesel. Itu engine-nya nggak hanya 1 kalau di kapal itu, 2, 3, 4 buat pendingin ikan. Kereta api itu juga pakai engine diesel. Tank diesel Pak. Diesel. Berapa cc Tank ribuan, puluhan ribu. cc? 36.000 cc, 12.000 cc lebih. Keren juga pakai engine diesel. Jadi perbedaan utama engine diesel kenapa kalau dipakai pada kendaraan berat dan alat berat itu karena torsi yang dihasilkan itu lebih tinggi daripada engine bensin. Walaupun cc-nya atau kapasitas mesinnya sama itu, tapi torsinya engine diesel lebih besar, lebih kuat buat kendaraan-kendaraan berat alat berat yang beban-bebannya itu berat. Ini fungsi engine diesel pada alat berat. Kita mulai fokus pada alat berat itu fungsinya yang pertama menghasilkan daya
daya untuk menggerakkan engine, menggerakkan alat beratnya. Ini salah ya, ini alat berat, maaf. Menggerakkan alat berat, menghasilkan daya untuk memompa minyak hidrolik alat berat, menghasilkan daya untuk menggerakkan alternator. Alat berat itu kalau eskavator itu rodanya pada apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Pakai roda besi, pakai roda besi ya, kayu sih. Nah, kalau di loader pakai roda apa? Karet. Nah itu engine booster itu juga berfungsi menggerakkan roda-roda pada alat berat, menggerakkan roda besinya atau roda karetnya kalau di loader. Kemudian untuk menghasilkan daya memompa minyak hidrolik alat berat. Nah, mungkin pernah lihat eskavator itu kan punya lengan ya. Ini belum dapat itu ya, belum produk knowledge ya. Kalau hidrolik, sistem hidrolik alat berat belum dapat juga ya? Belum dapat ya. Nah itu kan lengannya itu digerakkan oleh minyak, itu sistem hidroliknya digerakkan oleh minyak alat berat, minyak khusus. Dan minyaknya itu kan harus dipompa atau harus didorong mendapatkan tekanan. Itu tenaganya berasal dari engine diesel. Alternator itu sebagai sumber listrik, nanti kelistrikan engine alat berat. Di selanjutnya ada komponen-komponen utama pada engine diesel. Kelihatan ada di belakang. Kurang yang jelas. Yang pertama ada cylinder block. Cylinder block itu yang tengah. Cylinder block itu tempatnya piston. Silinder tadi yang diomongin. Silinder menunjukkan kapasitas mesin itu ada di blok silinder. Dan ada silinder head yang atas ini bisa dipisahin sama blok silinder. Di silinder head itu ada kato yang saya kalau yang tipe OHC ada injektor, terus ada oil pan tempat oli. Saya pernah ganti oli kendaraannya sendiri belum? Belum. Ganti oli ini cylinder block kayak gini. Besok pertemuan kedua kita akan lihat langsung gambarnya kayak apa, diameternya juga. Ini cuma gambarannya biar teman-teman bisa dibedain. Ada ini silinder filter, ini nanti dimasukin kayak ini. Silinder ini dimasukin ke lubang-lubangnya ini. Ya tadi saya lupa, kalau alat berat itu pasti silindernya lebih dari satu ya teman-teman. Karena tujuan dari tenaganya. Ini ada piston, ada pan piston sama pengisinya. Ini ada piston biar olinya nggak kempes. Ada yang tahu apa ini? Nah, betul sekali, Mas Fauzi ya? Iya. Connecting rod. Ada cylinder head, ada crankshaft, ini camshaft. Yang selanjutnya cara kerja. Ini ada video. Kok. Lah kan emang ini. Motor 2 tak sama motor 4 tak. Nah, apa bedanya? Mungkin pernah lihat racking, dan punya racking, Mas Fauzi. Ya, Mas Fauzi. Racking berapa tak, Mas? 2 tak. Kenapa udah sebut 2 tak? Karena pakai oli 2 tak. Karena pakai 2 tak.
Oli dua-tak itu apa? Oli apa? Apa bedanya sama oli biasa sampai Lebih wangi. lebih wangi ya? Lebih vakum. Parfumnya warna. Jadi ya itu aja. Ada yang tahu lagi perbedaan motor dua-tak? Mana. Nah, motor dua-tak itu sini. Oh, Motor dua-tak. Motor dua-tak. Motor dua-tak itu motor yang menghasilkan dua langkah piston, memerlukan dua langkah piston. 360 derajat atau satu kali putaran poros engkol. Itu menghasilkan satu kali langkah usaha. Apa itu langkah usaha? Langkah usaha itu langkah pada saat campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder terbakar. Kalau motor bensin ya berarti dibakar oleh busi. Kalau motor diesel ya berarti dibakar oleh kompresi atau terbakar sendiri. Nah, untuk motor 4 tak itu 4 langkah piston naik turun. Nah, ini nanti kalau teman-teman ditanyai pas magang pasti ditanya ini. Paham bedanya motor 4 langkah sama 2 langkah? Untuk motor 4 langkah itu dia memerlukan 4 langkah piston naik turun. Dengan silinder dulu. Ini piston ya teman-teman. Ini ada kartu. Ini kartu cash. Nah, kalau motor bakar 4 langkah, ini nanti diesel yang bakal itu 4 langkah ya teman-teman. Exhaust. Dan bakar itu nanti masuknya dari dalam saluran intake. Biasanya katupnya besar. Nanti untuk yang satunya lagi itu knalpot. Untuk pembuangan sisa hasil pembakaran. Untuk motor diesel 4 langkah atau diesel 4 langkah itu ini ya, langkah pistonnya ada 4. Pertama, piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ini katup terbuka. Katup terbuka, udara masuk. Pistonnya digerak lagi 2 langkah. Itu kalau di motor 2 langkah itu sudah terbakar, tapi ini 4 langkah belum. Kompresi sama sih. Nah, pas udah sampai atas nanti injektornya nyemprotin. Terus karena udara yang tadi udah dikompresi panas, tekanan tinggi langsung terbakar. Karena kompresi kemudian pistonnya terdorong ke bawah.
gede. Kan kalau teman-teman bakar kertas atau apa itu kan bakar rumah, itu ada asapnya. Ya itu sisa pembakaran asal asapnya itu juga soalnya naik lagi ke atas, atau exhaust ketika pas kompresi nanti tertutup semua. Pas langkah hisap terbuka apakah hisapnya. Jadi ada 4 langkah: hisap, kompresi, usaha, buang. Ini langkah hisap, langkah buang, langkah kompresi, langkah usaha, langkah buang. Cara kerja. Ada yang ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut tentang langkah pada motor bakar 4 langkah. Ini ada animasi dari motor, nanti PPT-nya ada animasi, bisa bekerja. Ini ada PR bagi 5 kelompok. Nanti cari spesifikasi dari engine yang digunakan pada alat berat itu. Kapasitas mesin, cc-nya nanti, jumlah silinder berapa atau pistonnya berapa, sama tenaga yang dihasilkan, horsepower. Itu aja ya untuk materi hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Kalau nggak ada, silakan ada 3 Mas Pade.